Sebelum kita masuk pada nutrisi ibu hamil, kita harus tahu dulu apa itu nutrisi dan zat gizi. Jadi, nutrisi merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau perwujudan dari nutritur dalam bentuk variabel tertentu. Ini menurut Supriyasa dan kawan-kawan tahun 2001. Sedangkan gizi adalah suatu proses penggunaan makanan yang dikonsumsi secara normal oleh organisme melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak dikeluarkan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Nah, yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah apa sih yang dimaksud dengan ibu menyusui? Jadi, menyusui adalah sebuah keputusan yang disadari secara naluriah kebuan untuk kepentingan tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Baik, yang selanjutnya tujuan pemberian nutrisi. Yang pertama, untuk membuat ibu, janin, dan anaknya sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Yang kedua, agar membuat pertumbuhan dan perkembangan otak bayi semakin baik dan sempurna. Yang ketiga, agar ASI semakin banyak dan berlimpah. Yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi nutrisi bagi ibu menyusui. Yang pertama, pengaruh makanan erat kaitannya dengan volume ASI yang diproduksi per hari. Yang kedua, protein dengan adanya variasi individu, maka dianjurkan penambahan 15-20 gram protein seharinya. Yang ketiga, suplementasi. Jika makan sehari seimbang, suplementasi tidak diperlukan, kecuali jika kekurangan atau lebih zat gizi. Yang keempat, aktivitas seharinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kekurangan nutrisi pada kesehatan ibu menyusui. Di sini pada ibu menyusui itu menimbulkan gangguan kesehatan pada ibu dan anak dan bayinya. Gangguan pada bayi meliputi proses tumbuh kembang anak, yaitu mudah sakit, mudah terkena infeksi, dan kekurangan zat-zat esensial. Salah satu penyakit yang juga dialami oleh ibu menyusui yaitu anemia gizi, yang bisa menimbulkan penyebab yang dari tadi, gangguan pada proses tumbuh kembang anak. Oke, yang berikut macam-macam nutrisi yang baik bagi ibu menyusui. Bagi ibu menyusui, mengutamakan untuk makanan tinggi protein baik hewani maupun nabati, karena protein sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan janin. Yang pertama tuh protein. Ibu menyusui membutuhkan protein tuh sebanyak 3000 kalori per hari. Kedua, asam folat. Asam folat itu dikonsumsi 400 mmHg per hari. Terus kalsium dan fosfor 1000 mg per hari. Yang berikutnya tuh zat besi. Zat besi itu 30 mg per hari. Terus vitamin C 85 mg per hari. Terus vitamin B12 atau kobalamin 2,8 mg per hari. Vitamin B3 niacin 1,6 mg per hari. Vitamin B2 riboflavin 1,6 per hari. Vitamin B1 itu tamin itu 1,4 mg per hari. Terus zat gizi, terus karbohidrat 1500 kalori per hari. Terus protein 60 mg per hari, lemak 25% per hari. Berikutnya itu manfaat menyusui pada bayi.
Yang pertama tuh membantu mencegah konstipasi. Konstipasi ini adalah ASI yang sangat mudah dicerna oleh tubuh bayi dan membantu mencegah pup yang keras akibat kerusakan cairan pada tubuh bayi. Yang kedua itu mengurangi resiko kegemukan dan diabetes. ASI dapat mengurangi resiko anak mengalami kegemukan atau obesitas serta diabetes tipe 2 di kemudian hari. Yang ketiga, mengurangi resiko berbagai infeksi. Yang keempat itu membantu mencegah alergi asma. Yang kelima itu membantu mencegah SIDS itu sudden infant death syndrome. Itu kematian mendadak pada bayi karena terjadinya pada bayi berusia 1 tahun. Pemberian ASI secara eksklusif dapat membantu mencegah terjadinya infant death syndrome. Yang keenam ialah membantu mencegah kerusakan gigi. ASI lebih baik daripada susu formula, pada umumnya mengandung gula sehingga membantu mencegah kerusakan gigi. Yang ketujuh, bayi lebih cerdas. Menurut penelitian, yang minum ASI secara rutin selama minimal 6 bulan pada umumnya lebih cerdas karena memiliki perkembangan otak yang baik. Yang ke-8 ini menciptakan kedekatan ibu dan bayi. Pada ibu menyusui akan meningkatkan kedekatan ibu dan bayi, terutama bila dilakukan dengan skin to skin contact. Metode ini umumnya diterapkan pada bayi yang baru lahir, di manakah kulit bayi dan ibu saling bersentuhan secara langsung supaya ikatan emosional tersebut tercipta. Yang ke-9, membantu rahim kembali ke ukuran normal. Secara alami, pemberian ASI membantu mengembalikan kondisi hormon ibu ke kondisi awal, sehingga mempercepat rahim kembali ke ukuran normal setelah melahirkan. Yang ke-10, membantu tubuh mengontrol pendarahan. Kenapa? Karena masih berkaitan dengan hormon. Manfaat menyusui lainnya adalah membantu tubuh ibu dalam mengontrol pendarahan setelah melahirkan. Yang ke-11, mengurangi resiko kanker payudara dan rahim. Pemberian ASI dapat mencegah resiko ibu terkena kanker payudara dan kanker rahim di kemudian hari. Yang ke-12, membantu diet setelah melahirkan. Selain mengembalikan kondisi hormon ibu, menyusui akan menghabiskan kalori yang cukup banyak sehingga membantu diet ibu setelah melahirkan. Yang ke-13, mengurangi biaya pembelian susu formula. Yang ke-14 adalah hemat waktu. Menyusui dengan ASI tidak membutuhkan persiapan dan selalu tersedia dalam kondisi segar serta terbaik untuk bayi. Makanan yang harus dihindari oleh ibu menyusui yaitu alkohol. Kenapa alkohol? Alkohol adalah salah satu makanan yang paling berbahaya selama masa kehamilan dan menyusui. Kelebihan alkohol dapat menyebabkan efek samping yang parah pada bayi. Gejalanya antara lain bayi tampak loyo, mengantuk, terus tidur lama di luar batas normal, dan pening. Yang kedua, kafein. Kenapa kafein? Sangat dianjurkan untuk mengurangi teh, kopi, dan soda pada saat menyusui. Kafein dapat menyebabkan bayi mudah marah, rewel, dan susah tidur. Kafein tidak diekstrasikan keluar dari sistem pencernaan bayi, sehingga bayi tidak akan merasa mengantuk dan akibatnya menjadi rewel. Yang berikutnya, makanan pedas. Memang tidak ada bukti luas bahwa makanan pedas berpengaruh besar terhadap ASI dan bayi. Tetapi tidak ada salahnya untuk kita menghindari, karena kalau kita makan pedas bisa jadi kita sakit perut, terus anak kita rewel untuk mau ASI tetapi perut kita lagi sakit dan kita harus ke kamar mandi untuk BAB.